Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Radilio Wicaksono dari TMK 3B NIM 030. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS mata kuliah inspeksi las dengan menggunakan atau membuat video dalam proses menjawab soal-soal UTS inspeksi las. Jelaskan prinsip kerja pengujian non-destructive test atau pengujian NDT pada hasil pengawasan. Untuk prinsip kerja NDT ini ada dua. Yang pertama, inspeksi las secara visual atau visual inspection. Pengujian ini merupakan jenis metode pengujian yang paling tua di antara pengujian NDT lainnya, dikarenakan pada pengujian ini hanya memindai ataupun men-scan secara visual, kadang dibantu dengan bantuan lensa berdaya tinggi maupun lensa berdaya rendah, semacam fiber scope, kamera, ataupun video untuk menentukan kondisi permukaan pada objek hasil pengawasan. Yang kedua, uji dye penetran atau PT, merupakan pengujian yang tidak merusak hasil pengelasan, karena pada uji dye penetran ini hanya menyemprotkan cairan pada permukaan pengelasan untuk mengetahui terjadi kecacatan atau tidak pada permukaan hasil pengelasan. Lalu saya akan menjawab soal nomor 2 mengenai cacat-cacat las yang terdapat pada gambar soal. Saya menemukan banyak sekali cacat ataupun crack. Yang pertama, crater crack, longitudinal crack, transfer crack, setelah itu ada put crack, put surface crack, throat crack, head over zone crack, underbit crack, weld inverse crack, weld neutral crack, longitudinal crack, dan juga toe crack. Berikutnya untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan acceptance kriteria cacat las dengan pengamatan visual menurut standar AWS D.1.1. Acceptance kriteria cacat las merupakan suatu kepenerimaan hasil pengelasan melalui hasil analisa uji cacat las, baik las yang dinyatakan sempurna ataupun las-lasan yang mempunyai kecacatan namun dengan aturan yang tidak melebihi batas standar AWS D.11. Baik, untuk menjawab soal yang terakhir yang mengenai beberapa cacat las dan juga alasan terjadinya cacat tersebut. Yang pertama, untuk gambar yang pertama, yaitu deformasi ataupun distorsi, terjadi karena logam menerima tegangan yang terlalu tinggi ataupun berlebih, sehingga logam ataupun benda kerja dapat merubah bentuk aslinya seperti benda kerja menyembung ataupun mencekung dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, gambar yang kedua, undercut merupakan sebuah cacat las yang berada di permukaan pengelasan. Undercut ini cenderung berbentuk seperti cerukan ataupun cekungan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Undercut bisa terjadi karena arus pengelasan yang digunakan terlalu besar ataupun kecepatan ayunan yang terlalu cepat, panjang busur terlalu tinggi, dan juga posisi elektroda yang kurang tepat. Lalu untuk gambar yang ketiga, root undercut merupakan sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar dan berbentuk seperti cerukan yang berada pada base metal ataupun logam induk. Root undercut ini terjadi karena
posisi elektroda yang salah, kemudian suhu metal yang terlalu tinggi, ampere root atau root ampere terlalu tinggi, dan juga kecepatan root yang terlalu rendah. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.